Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. The Honorable the Dean of the Faculty of Social and Political Sciences, UIN Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Haji Izomiddin MA, the First Dean Dr. Rian Rizal MSI, the Second Dean Mr. Ainur Rafiq MSI, the Third Dean Dr. Kun Budianto, and then it's a special great moment for us to have Profesor Dr. Duski Ibrahim MAG from UIN Raden Fatah Palembang. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. And second is Dr. Antar Venus M. Akom from UPN Veteran Jakarta Unpad. Selamat pagi, Bapak. Apakah sudah hadir? Sudah ada sepertinya bersama kita. And the third is Dr. Salud Muhyiddin from Macquarie University of Australia. Good morning, sir. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And the last is Mr. Muhammad Rifani bin Haji Bustami PhD from University Sains Malaysia. Morning, sir. Morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being a source today. Please, everyone, give applause to our speakers. Okay, ladies and gentlemen, hopefully all of you are doing well today. My name is Siti Anisha. It's a great pleasure for me to be your host today. And I would like to thank you from all of you and welcome to our international webinar with a theme Reinterpretation Malay in the Digital Era in the Perspective Political and Communication Sciences. First of all, let us open webinar today with lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, I believe today is going to be a great day because this is the first international webinar for FISIP UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia. Well, before the webinar begins, please welcome to our keynote speakers, to the Honorable Dean Professor Izomiddin. Time is yours. Thank you. Terima kasih, MC. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Warahmatullahi wabarakatuh. Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. The honorable dear source persons, there have been among us Bapak Tuan Profesor Dr. Duski Ibrahim MAG from UIN Raden Fatah Palembang State Islamic University Raden Fatah Palembang, dear Dr. Antar Venus MA Com from UPN Veteran University Unpad, and dear Dr. Salud Muhyiddin from Macquarie University Australia, and Muhammad Rewe bin Haji Bustami PhD from University Sains Malaysia. All of you once more, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, we thank God for being able to join this international webinar held by Faculty of Social and Political Science, State Islamic University Raden Fatah Palembang. And we hope that all of us are safe and sound, and hope that this program will run well until the end of the time that we have determined.
I thank all of you, person resources, source persons that have been ready to be here, on webinar, international webinar, and I appreciate for all of you, and we really hope that all of you as a source person can give us a discourse or knowledge related to the topic that we are discussing about. It means reinterpretation about Malay Islam related to the development of, you can say, the new civilization indicated by the digital movement as a token as industrial revolution up to now. So in this case, let me talk either in English or Indonesian, or maybe in vernaculars, in Melayu, because we know that all of us comes from Melayu. Okay, Bapak-bapak, para narasumber dan peserta webinar yang saya hormati, it's good time for me to talk in this forum. Berbicara di forum ini terkait dengan topik kita yang mengajak kita untuk mencoba memaknai kembali atau melihat kembali bagaimana penampakan peradaban Islam Melayu yang telah memasuki berbagai perubahan masa. Nah, mudah-mudahan dari seminar ini kita akan mencoba memberikan sumbangan pemikiran baik di kawasan termasuk di lingkungan internasional, sehingga peradaban Islam Melayu akan dikenal tentu dalam format kemajuan yang lebih maju dari yang telah kita saksikan selama ini. Bapak-bapak narasumber, sebagai pembicara sekaligus the Dean of the Faculty, saya hanya ingin mencoba sedikit menyampaikan, tentu nanti akan pendalaman dilakukan oleh bapak-bapak narasumber. Sebagaimana kita ketahui, if we talk about civilization, so it's not free of talking about culture. Berbicara peradaban dan kebudayaan tentu hal yang terkait, dan rasanya setiap manusia tidak lepas dari dua hal ini. Tentu kita hidup di kawasan Melayu, maka kita berada pada kehidupan peradaban Islam Melayu. Kalau kita kembali kepada sejarah, tentu sebelum Islam Melayu memang sudah didahului oleh Melayu itu sendiri, yang sudah ada jauh sebelum dari periode modern, dan bisa kita katakan ini beriringan saja dengan keberadaan kerajaan Sriwijaya yang muncul pada abad ke-7 Masehi. Nah, dalam perkembangan berikutnya, dari kerajaan Melayu tentu beralih kepada kerajaan Islam Melayu setelah terjadi integrasi
masuknya katakanlah kehidupan Arab atau masuknya orang-orang Arab ya ke wilayah Sumatera ya. Nah, dari sana terjadilah interaksi ya, asimilasi dari kebiasaan-kebiasaan Muslim ya di Arab, dan mulai saat itu dihitung bahwa telah muncul sebagai dari peradaban Melayu menjadi peradaban Islam Melayu. Ini sungguh perjalanan yang sudah cukup lama, mengikuti perkembangan waktu dan kemajuan peradaban dunia. Maka tidak salah kita juga akan membicarakan bagaimana seharusnya perkembangan peradaban Islam Melayu yang ada di kawasan kita ini. Ketika kita bicara budaya, yang kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan thaqafah, kalau bicara peradaban disebut dengan hadarah. Walaupun tadinya ada juga yang mengatakan bahwa ya adab itu berasal dari bahasa Jawa kuno ya, dari kata adab, tapi ketika sudah tertransliterasi kepada peradaban Islam, maka ya banyak pakar itu berasal atau ya katakanlah muncul dari kata hadarah al-islamiyah untuk peradaban dan thaqafah untuk kebudayaan. Nah, dalam kebudayaan paling tidak memiliki 3 nilai dasar, nilai inti, core values. Ya, pertama adalah penciptaan, ya, kemudian adalah unsur keterpelajaran, dan yang ketiga tentu unsur kesopanan. Nah, ketiga hal ini mengangkat derajat manusia ke tingkat yang mulia. Nah, karena itu orang yang beradab tentu adalah orang yang mulia. Ya. Nah, dari bagian peradab, dari bagian kebudayaan muncul istilah peradaban, dan peradaban ini tidak lain adalah kelanjutan dari kreasi-kreasi budaya yang terus berkembang melalui rekayasa iptek untuk menandakan dirinya semakin maju. Dari budaya bercirikan kemuliaan harkat martabat manusia, kemudian dilanjutkan dengan peradaban, berarti kita mengangkat dignify humanity, our humanity, untuk meningkatkan derajat kita sebagai manusia, tentu dalam pandangan global, dalam pandangan dunia internasional. Saya teringat ketika Zyagorkov mendefinisikan atau membedakan antara pengertian peradaban dan budaya. Beliau ini muncul di akhir abad ke-19, ya, seorang ilmu pembaharu dari Turki. Beliau simpel saja untuk membedakan antara kebudayaan dan peradaban. Kata Zyagorkov, ya kalau budaya itu ya katakanlah muncul dengan sendirinya, ya mungkin tidak bisa kita ikuti secara iptek, kemudian dia bersifat lokal, ya, dan itu bisa saja tidak ada di kawasan yang lain. Sementara kalau peradaban menurut Zyagorkov adalah rekayasa, ya, rekayasa iptek untuk suatu kemajuan, dan dia bersifat internasional. Nah, kita sebagai pemilik budaya, ya, tentu kita bangga kalau kita juga hidup dalam kebudayaan, ya, dan juga kita memiliki sebuah peradaban. Nah, kalau kita kembali pada tema yang dipilih oleh FISIP Union Fatah Palembang, merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri dan Fatah Palembang, ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Maka kita mencoba
webinar ini untuk membahas kaitan dengan pengembangan keberadaan bahasa Melayu untuk kita just bagaimana penyesuaian diri kita terhadap bahasa Melayu dalam tuntutan perkembangan revolusi industri yang saat ini ditandai dengan era digital. Nah, kalau kembali kepada definisi Zyagolkaf yang barusan disampaikan, tentu bukanlah suatu kemustahilan atau bisa dikatakan sebuah keniscayaan kalau kita ingin mencoba melihat kembali, meredefinisi atau mereinterpretasi keberadaan peradaban Islam Melayu itu sendiri. Perkembangan peradaban ataupun kebudayaan yang dimulai mungkin dari katakanlah serbaisme, serbaism, allism, antara lain dinamisme, mungkin kalau jauh sebelumnya animisme tentu itu belum ada nilai Islamnya, tapi setelah Islam saya kira dinamisme itu muncul. Mungkin sampai sekarang tetap ada dinamisme di dalam lingkungan kebudayaan kita. Nah, dari serba yang isme ini tentu berpindah kepada serba manual, serba manual, all manual. Jadi serba manual. Mungkin sudah ada computerization, tapi mungkin masih amat sangat sedikit. Saya teringat ketika saya S2 tahun 1990 di Jakarta, ketika kita buat makalah, itu masih menggunakan mesin stencil. Berarti pada era itu, pada tahun 1990 itu berarti kita masih berada di era manual, serba manual, atau dikerjakan secara langsung oleh fisik. Nah, perkembangan berikutnya kita memasuki era komputerisasi, yang kata Rhoma Irama, komputer dijadikan Tuhan pada saat itu, apalagi sampai sekarang, gitu kan? Dan ini sudah berjalan. Nah, sekarang kita memasuki era digital, yang tidak lain adalah melanjutkan dari era computerized, all computerized, berbasis kepada internet, hingga apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan itu bisa didengar oleh seluruh penjuru dunia. Nah, kenapa tidak? Kalau kita ingin membawa perkembangan peradaban Islam Melayu kepada penjuru dunia, kalau mungkin selama ini sebelum era digital masih punya keterbatasan kita memperkenalkan peradaban Islam Melayu, dengan kita memanfaatkan era digital ini, tentu kita berharap peradaban Islam Melayu akan semakin dikenal di tingkat global. Ada dua hal yang kita mencoba untuk meningkatkan keberadaan peradaban Islam Melayu. Pertama, dari segi politik, dan yang kedua dari segi komunikasi. Dari segi politik atau dari segi pola kehidupan kenegaraan. Sebagaimana setelah kita ketahui, di era-era sebelumnya tentu yang ada adalah berbasis tradisi, berbasis apa yang ada di kawasan Muslim lainnya, atau itu muncul di kawasan peradaban Islam Melayu, dan itu juga dimaksudkan untuk menggantikan tradisi-tradisi yang muncul yang berasal dari sebelum Islam pada waktu itu. Misalnya dalam hal politik,
muncul kerajaan-kerajaan, muncul istilah maharaja, kemudian diganti dengan sultan dan lain sebagainya, ya. Kemudian dihidupkan sistem musyawarah, ya. Ini adalah perkembangan berikutnya dalam perkembangan Islam Melayu. Banyak sekali hal-hal yang tadinya berasal dari Hinduism atau Buddhism, ya, baik dari segi ada istiadat, seni dan sebagainya, itu berangsur-angsur dihilangkan dan diganti dengan tradisi Muslim, yang sebagian juga itu dibawa dari mungkin ada yang dari Timur Tengah dan kawasan Muslim yang lain. Dari segi sastra ada epik Ramayana diganti dengan syair, ya, dan lain sebagainya. Itu membuktikan terjadi terus transformasi, ya, dari suatu budaya dari luar ke dalam Islam itu sendiri. Nah, apakah tidak salah atau memang sebuah tuntutan ketika kita sekedar bicara sistem kehidupan bernegara, ya, seperti sebatas kesultanan, ataupun sekarang sudah berkembang di era modern, apa yang terjadi di kawasan Melayu, ya, mulai dari bangsa-bangsa di Asia Tenggara sampai ke luar Madagaskar dan bahkan Afrika Selatan, yang telah mengikuti, ya, perkembangan modern dari segi perpolitikan kehidupan bernegara ini. Nah, kita berusaha untuk meningkatkan. Misalnya kalau di Amerika itu bukanlah suatu hal keruwetan ketika melaksanakan pemilihan umum, tidak seperti di negara kita atau mungkin di negara-negara Melayu. Kalau pemilihan umum itu semacam pesta yang amat sangat besar, ya, hingga kadang-kadang terpaksa mengganggu segi-segi kegiatan aktivitas warga negara yang lainnya, ya. Sementara di Amerika itu sudah sangat simpel dengan munculnya dalam hal pemilihan, dalam hal voting, misalnya ada sistem elektronik, ya, electronic voting, ya, pemilihan suara, pemungutan suara menggunakan sistem elektronik. Nah, atau mungkin nanti ada hal-hal yang lain yang setelah digital ini muncul hal-hal yang lain, itu bapak-bapak narasumber yang tahu apa kira perkembangan peradaban Islam Melayu dari segi kehidupan bernegara ini. Apakah akan ada kreasi-kreasi baru, ya, yang dimulai dari negara-negara barat, atau kita sendiri di kawasan timur bisa melahirkan perkembangan peradaban termaju di bidang kehidupan bernegara ini. Begitu juga dari segi komunikasi. Dari segi komunikasi kita juga sudah seharusnya lah, apalagi sekarang suka atau tidak suka kita berada pada era 4.0. Kalau Jepang mungkin sudah 5.0, era robotik, ya, kita paling tidak bertahap untuk mendigitalisasikan semua aspek kegiatan, tentu sesuai dengan kondisi yang kita miliki. Kita sama-sama mengetahui bahwa era digital ini akan semakin mempercepat, ya, semakin efektif dan semakin memperpendek jarak dalam berkomunikasi antara umat manusia di belahan muka bumi ini. Ini suatu hal yang katakanlah suatu yang sangat berharga bagi kita di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kesibukan seperti pada saat ini. Beberapa dekade yang lalu kita sudah mengenal telekonferensi, ya. Ya, mungkin di kawasan kita masih agak jarang, tapi sekarang sudah hal biasa. Nah, kemudian setelah ini, apalagi setelah telekonferensi, tentu bapak-bapak, ibu, bapak-bapak narasumber bisa memberikan masukan bagaimana komunikasi di era peradaban 4.0 atau mungkin 5.0 ini bisa kita miliki. Jadi intinya kalau kebudayaan itu ada tiga, ya, paling tidak ada tiga core value, ya, berkaitan dengan, ya, katakanlah kreasi,
keterpelajaran dan ketersopanan dalam rangka terus mengangkat martabat manusia sebagai manusia. Dan tentu peradaban ini tidak lain adalah bagaimana kemajuan melalui rekayasa iptek dalam rangka untuk meningkatkan ya martabat kita sebagai makhluk manusia dalam kacamata global. Hingga baik dari segi perpolitikan maupun dari segi komunikasi, apa yang kita sajikan itu benar-benar sejalan, in line with ya tuntutan kehidupan global atau kehidupan internasional. Mungkin ini saja ya sekedar katakanlah pengantar dari saya. Tentu kami dari FISIP Universitas Fatah Palembang sangat berharap kepada bapak-bapak narasumber, dan mungkin bapak sudah tahu juga bahwa UIN Raden Fatah Palembang itu memiliki katakanlah distingsi kajian kelembagaan Universitas Palembang, ini kajian Islam Melayu ya. Kalau di Medan itu ada kajian ekonomi distingsia, kalau di UIN Semarang itu ada plus persoalan planetarium, kalau di UIN Mataram itu ada kajian tafsir hadis, dan juga di UIN lain. Nah, kita Palembang ini distingsi kita adalah kajian Islam Melayu. Sehingga webinar kita pada sini juga bukan hanya untuk proses pembelajaran di FISIP ya, tapi juga untuk kepentingan kelembagaan UIN Raden Fatah Palembang secara keseluruhan. Sehingga kita berharap UIN Raden Fatah Palembang akan menjadi source ya dalam rangka untuk pengkajian dan pengembangan peradaban Islam Melayu di kawasan Nusantara, bahkan juga di kawasan dunia yang ada kaitan dengan peradaban Islam Melayu. Ini bisa saya sampaikan, seraya mohon ridha Allah SWT. Kita awali webinar ini bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan webinar akan memberikan hasil yang terbaik bagi FISIP dan bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Wal afu minkum wala hadila sabil wala wafiq subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Professor Izzamidin, for the opening speech. Please give applause to our lovely Dean. Okay, ladies and gentlemen, the next agenda is a panelist discussion that will be guided by Dwi Febrianti as a moderator international webinar today with a theme Reinterpretation Malay in the Digital Era in the Perspective Political and Communication Sciences. So Dwi, time is yours.